Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada hari Minggu saat ini, Minggu 14 April 2024, dengan tema Berita Pertobatan dan Pengampunan Dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah dengan penuh syukur dan sukacita. Kita telah melihat dan merasakan karya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, kita datang untuk memuliakan Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara, mari kita menyambut kehadirannya dengan memuji pelengkap kidung jemaat PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya lah seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, kebaktian Minggu Paskah ketiga ini terjadi karena pertolongan yang datang dari Tuhan, Pencipta alam semesta. Amin, amin, amin. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah segala sesuatu. Kebangkitan menjadi awal kehidupan yang baru, kehidupan yang telah rusak karena dosa telah dipulihkan. Karena kebangkitan Kristus, orang yang percaya memasuki babak baru kehidupan yang mengarah pada keselamatan yang sempurna. Inilah Injil yang sesungguhnya, yang layak didengar dan diterima oleh semua umat manusia. Mari kita nyanyikan NKB 200 di jalan hidup yang lebar sempit. Sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berserah, terkhusus ketika hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas 24 ayat 36 sampai 48.
Lukas 24 ayat 36 sampai 48, demikian pembacaannya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar syair Kidung Jemaat 343 yang judulnya "Dunia dalam Rawa Paya", digambarkan bahwa kehidupan dunia ini seperti berada dalam rawa paya. Karena itu, dunia berada dalam kegelapan yang membuatnya menuju pada kebinasaan. Dalam situasi seperti itu, dunia membutuhkan terang. Dan terang itulah yang menerangi kegelapan dunia ini, sehingga dunia tahu arah yang benar menuju kepada kehidupan. Kita sendiri melihat, mengamati, dan mengalami, merasakan bagaimana bahwa kehidupan ini sangat keras. Banyak ketidakpedulian, banyak kejahatan, banyak kepentingan diri sendiri, banyak orang yang individualisme,
keterpisahan, banyak sakit penyakit, dan masih banyak lagi. Dosa telah menjauhkan manusia dari Tuhan yang menghendaki kehidupan yang baik, benar bagi manusia sendiri. Ibarat sebuah bangunan, kehidupan manusia yang ada dalam kuasa dosalah hancur berantakan. Maka Tuhan menghendaki untuk memulihkan kehidupan manusia, menatanya agar dosa tak lagi menguasainya. Saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan kita saat ini di Lukas 24, berita yang masih simpang siur tentang kebangkitan Kristus, sekalipun sudah ada kesaksian dari murid yang kembali dari Emmaus, rupanya belum mampu membuat mereka percaya dan menerima kenyataan tentang Yesus yang bangkit. Ketika murid-murid sedang mendiskusikan berita kebangkitan Yesus, tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka. Sulit bagi mereka menerima kenyataan bahwa Yesus yang telah bangkit kok ternyata tiba-tiba berada di depan mereka. Dan karena itu mereka terkejut, bahkan sampai menganggap sosok Yesus yang di hadapan mereka itu adalah hantu. Yesus memberi ketegasan bahwa dirinya benar-benar telah bangkit secara fisik dan bukan hantu. Untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit, Yesus lalu meminta makan dan memakannya di hadapan mereka. Pembuktian tentang Yesus yang telah benar-benar bangkit secara fisik ini bertujuan untuk meyakinkan mereka untuk tidak ada lagi keraguan, menerima dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, selanjutnya Yesus menjelaskan kembali tentang apa yang pernah diajarkannya dahulu, sekaligus menjelaskan kaitan semuanya itu dengan nubuatan tentang Dia yang tertulis dalam kitab-kitab suci. Yesus membuka pikiran mereka dan ini membuat mereka mengerti kitab suci. Yesus yang adalah penggenapan nubuat tentang Mesias telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Inilah karya Allah. Tetap berlanjut dan ini dilanjutkan oleh para murid sebagai saksi kebangkitan Yesus, yaitu berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem sebagai pusat pemberitaan Injil, karena di sanalah para murid akan menerima Roh Kudus yang akan memampukan mereka melanjutkan karya Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus telah mati dan Yesus telah bangkit. Kenyataan ini menjadi jaminan pemulihan dan penataan kehidupan kita yang telah lama terjadi akibat kita dibelenggu dosa. Namun jaminan ini tidak hanya milik para murid yang percaya, bukan hanya milik kita semua orang percaya, tetapi juga untuk semua orang dan bagi dunia. Karena itu, saudara-saudara, kita diutus untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa ini kepada dunia, supaya karya keselamatan Allah dialami oleh dunia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, mari dimanapun kita berada,
dengan cara apapun, dalam keberadaan kita sebagai apapun, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, di sana kita menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada orang-orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan kondisi keberadaan bangsa negara kami Indonesia, kebersamaan kami dalam mendukung sukacita kebahagiaan saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri, telah Tuhan sertai, sehingga sukacita ada pada kami semua, saudara bersaudara dalam mendukung perayaan yang ada. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk keluarga kami satu persatu. Berkatilah, baik dari anak-anak kami yang masih balita, sekolah, sampai yang lulus, mencari pekerjaan, bergumul dalam jodoh, ataupun yang sudah bekerja dan berkeluarga. Kami juga menyerahkan pergumulan orang tua yang bekerja, berjibaku dalam bekerja mencari nafkah, berkati dan kuatkan. Kami juga berdoa untuk para lansia, adiuswa, berilah kekuatan, berilah hikmat. Saat ini kami juga berdoa untuk pekabaran Injil, memberi kesaksian tentang karya Kristus yang bangkit, melalui tingkah laku dan keberadaan kami. Pekabaran Injil di berbagai tempat, terkhusus sekolah Kristen di sekitar kami, SMK Kristen Kuta Arjo. Ya Tuhan, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, hidup kita sesungguhnya telah diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 18 ayat 1. Bersyukurlah kepadanya, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Bergunakan bagi
kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan, pelengkap Kidung Jemaat. PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.